Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Hari lepas hari tangan-Mu membimbing kami, dan kasih-Mu senantiasa melingkupi kami di dalam suka dan duka perjalanan hidup ini. Pagi ini kami telah dibangunkan kembali untuk menikmati segala berkat yang telah disediakan bagi kami. Biarlah berkat itu dapat kami pergunakan sebaik-baiknya menurut kehendak-Mu, menurut firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah tuntunan Roh Kudus beserta kami di dalam merenungkan perkataan-Mu pagi hari ini. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-34 sampai 36 dan ayatnya yang ke-41 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah uluran tangan bagi yang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melayani orang yang miskin, hina, lemah, sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam pengajaran Yesus ayat 40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, uluran tangan kita bagi orang yang lemah adalah suatu perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Orang-orang yang lemah ini sangat membutuhkan pertolongan, dan orang-orang Kristen dipanggil untuk hadir memberikan perhatian, tidak bersikap pasif atau tidak peduli. Bila kita tidak mengulurkan tangan, padahal kita mengetahui situasi ini dan mempunyai kesanggupan untuk melakukannya, sama artinya kita menolak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu cerita tentang seorang pengemis tua yang datang mengetok pintu orang kaya untuk meminta makanan. Pengemis tua berkata kepada orang kaya tersebut demikian, "Maukah Tuhan memberikan aku sedikit mentega atau susu?" Orang kaya itu menjawab, "Tidak, pergilah sekarang juga." Namun pengemis tua itu tidak pergi, tetapi menyampaikan permintaannya lagi. "Mungkin Tuhan bisa membuang sedikit gandum atau kacang bagiku." "Di rumahku tidak ada apa-apa," jawab orang kaya. "Bagaimana kalau sedikit roti atau segenggam makanan saja, dan aku akan berterima kasih." Kembali pengemis tua mendesak karena kelaparan.
Orang kaya tetap saja mengusirnya. "Pergi sana, aku tidak punya roti." "Bagaimana kalau air?" "Aku haus sekali," kata pengemis tua itu kembali. "Aku tidak punya air," jawab orang kaya. Lalu sedihlah orang miskin itu dan berkata kepada orang kaya demikian, "Hai teman, untuk apa kamu di sini? Seharusnya kamu pergi menemui orang yang baik hati untuk mengemis, sebab rupanya engkau lebih miskin dari siapapun juga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap orang kaya itu menunjukkan ketidakpeduliannya kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan sesungguhnya ia adalah orang yang sangat miskin, miskin akan kasih, miskin akan perbuatan baik. Bagi seorang Kristen, perbuatan baik itu adalah suatu gaya hidup yang seharusnya dimiliki. Memang bukan karena perbuatan baik yang melayakkan orang Kristen memperoleh keselamatan, tetapi hanya karena iman kita memperoleh keselamatan. Bila kita beriman, maka kita akan diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita akan menghasilkan buah roh yang menghasilkan perbuatan baik. Artinya, bila kita benar-benar telah diselamatkan, maka akan muncul perbuatan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita yang mengaku sebagai orang Kristen, orang yang percaya, untuk bersikap peduli kepada orang yang hina, menderita. Mari kita berbelas kasih, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang lemah ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, sambil menunggu kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat, yang masih misteri itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami memohon kepadamu, ubahlah hati kami agar memiliki kasih. Kami dapat mengasihi orang yang hina, menderita. Kami dapat mengulurkan tangan bagi mereka. Kami bersyukur bila diberi kesempatan untuk melayani-Mu. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami senantiasa. Terkhusus kami berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini sedang berhadapan dengan pergumulan hidup. Biarlah Tuhan menolong dan memperkenankan kami untuk dapat menjadi bagian menolong umat-Mu itu, saudara-saudara kami yang sedang bergumul, agar mereka segera beroleh sukacita. Inilah permohonan kami kepadamu, dengarkanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.